Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan tema kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia selaku moderator di kelompok 5. Adapun anggota saya yaitu Nurul Fitri Amalia, Aprianto, Ardiansyah, Nurul Alafia, dan Rizka Saputri. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu kebijakan penduduk. Definisi dari kebijakan penduduk adalah kebijakan penduduk adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar komposisi, distribusi, dan tingkat P. Sedangkan Dr. Elibu Bergman atau Harvard University mendefinisikan kebijakan penduduk sebagai tindakan-tindakan pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan, di mana pemerintahan di dalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk dan perkembangan penduduk. Kebijakan penduduk harus ditunjukkan untuk yang pertama, melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri, terutama generasi yang akan datang. Yang kedua, memberikan kemungkinan bagi tiap-tiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar guna menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan diri, keluarga, dan alatnya. Yang ketiga, kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri. Menyoal kebijakan kependudukan di Indonesia. Dalam kebijakan kependudukan di Indonesia, ini bagaimana kebijakan kependudukan direduksi menjadi kebijakan keluarga berencana. Kebijakan berencana direduksi menjadi kebijakan kontrasepsi. Kebijakan kontrasepsi direduksi lagi menjadi hanya kontrasepsi bagi perempuan. Bank Dunia pernah menyebut Indonesia sebagai salah satu transisi demografis paling mengesankan di negara sedang berkembang. Pada masa itu, tingkat fertilitas turun dari 5,5 menjadi 3 per kelahiran, sementara tingkat kelahiran kasar turun dari 43 menjadi 28 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 1970, pertumbuhan penduduk turun dari sekitar 3,5% menjadi 2,7% dan turun lagi menjadi 1,6% pada tahun 1991. Jika kebijakan kependudukan dapat dilakukan oleh 3 komponen perkembangan penduduk, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Mencegah pertumbuhan penduduk sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti peningkatan migrasi keluar, peningkatan jumlah kematian atau penurunan jumlah kelahiran. Cara yang pertama sulit kiranya untuk dilakukan sebab semua negara di dunia ini melakukan pengawasan dan pembatasan orang-orang asing ke dalam sehingga mungkin diharapkan bahwa pemerintah berani menjalankan kebijakan peningkatan jumlah kematian. Jadi salah satunya cara yang tinggal adalah dengan menurunkan jumlah kelahiran. Adapun program-program yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, meningkatkan program keluarga berencana sehingga dapat melembaga dalam masyarakat, termasuk semua program pendukung bagi keberhasilannya seperti peningkatan mutu pendidikan, peningkatan umur menikah pertama, dan peningkatan status wanita. Yang kedua, meningkatkan dan menyebarluaskan program pendidikan kependudukan. Yang ketiga, merangsang terciptanya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Yang keempat, meningkatkan program transmigrasi serta teratur dan nyata. Yang kelima, mengatur perpindahan penduduk dari desa ke kota secara lebih komprehensif di dalam perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Yang keenam, mengatasi masalah tenaga kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan pembinaan dan pengamanan lingkungan hidup. Bagian E, kebijakan kependudukan secara menyeluruh harus memperhitungkan. Yang pertama, pelaksanaan wajib belajar dan perbaikan mutu pendidikan. Yang kedua, perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga, perbaikan status wanita dari perluasan
kesempatan kerja bagi mereka. Yang keempat, penurunan kematian bayi dan anak-anak. Yang kelima, perbaikan kesempatan urbanisasi. Yang keenam, perbaikan jaminan sosial dan jaminan hari.